Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kecerdasan buatan yang sedang membahas game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Firly. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bab 2 pembahasan kanibal. Permainan ini tidak begitu populer di antara permainan lainnya disebabkan karena permainan sederhana dan interface yang kurang menarik sehingga tidak menarik orang untuk memainkannya. Namun permainan ini sangatlah bagus untuk mengasah logika. Karena untuk menyelesaikan permainan ini dibutuhkan sedikit logika. Pada saat awal permainan, terdapat dua buah daratan di sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh sebuah sungai. Permainan terdapat 3 manusia dan 3 kanibal di sisi kanan sungai dan perahu atau bot di sisi kanan sungai. Perahu tersebut hanya dapat mengangkat paling banyak 2 penumpang dan dikendalikan oleh salah satu penumpang di dalam perahu, dan perahu hanya dapat bergerak ke kanan atau kiri. Selain itu juga dapat aturan bahwa jumlah manusia tidak boleh sedikit dari jumlah kanibal pada kedua sisinya. Jumlah manusia lebih sedikit dari jumlah kanibal, maka kanibal akan memakan manusia dan game pun akan berakhir. Tujuan akhir dari permainan ini adalah memindahkan ketiga manusia dan ketiga kanibal yang dari daratan sebelah kanan ke daratan sebelah kiri dengan selamat. Jadi dibutuhkan perhitungan yang tepat agar jumlah manusia lebih daripada jumlah kanibal di setiap sisi, atau jumlah manusia sama dengan jumlah kanibal di setiap sisi. Berikut penjelasan singkat mengenai teknis permainan untuk menaikkan misioneri atau kanibal. Lebih cukup mengkliknya, maka misioneri atau kanibal akan otomatis masuk ke perahu. Begitu pula untuk mengeluarkannya dari perahu, tinggal mengklik misioneri atau kanibal yang ada di dalam perahu. Untuk menjalankan perahu, cukup mengklik tombol Go yang terletak di kanan atas. Aturan permainan: ada 3 misioneri dan 3 kanibal yang harus menyeberang sungai. 2 hanya disediakan 1 perahu. 3 perahu bisa menjalan jika ada minimal 1 orang atau 1 kanibal atau 1 penumpang. 4 perahu maksimum berisi 2 atau 1 kanibal 1 misioneri atau 2 kanibal 2 misioneri. 5 jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah misioneri di salah satu sisi daratan. 6 jika jumlah kanibal lebih banyak dari jumlah misioneri pada suatu sisi daratan, maka kanibal akan memakan misioneri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Saputra Sirait, NIM 8020190320. Aturan permainan. 1. Ada 3 misionaris dan 3 kanibal yang harus menyeberang sungai. 2. Hanya disediakan 1 perahu. 3. Perahu bisa berjalan jika ada minimal 1 orang atau 1 kanibal, 1 penumpang. Yang keempat, perahu maksimum berisi 2 atau 1 kanibal, 1 misionaris, 2 kanibal atau 2 misionaris. 5. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah misionaris di salah satu sisi daratnya. Yang keenam, jika jumlah kanibal lebih banyak dari jumlah misionaris pada suatu sisi darat, maka kanibal akan memakan misionaris. 7. Pemain berhasil menyelesaikan permainan jika semua misionaris dan semua kanibal ada di sisi seberang yang menjadi tujuan. Dasar aturan, rule base. Untuk mencapai keadaan tujuan, maka dibuatlah aturan-aturan yang dapat memenuhi semua keadaan yang mungkin terjadi. Adapun aturan-aturannya tersebut adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endo Depandi dari kelompok 3 kecerdasan buatan. Saya akan menjelaskan cara permainan. Ada 3 misionaris dan 3 kanibal yang harus menyeberang sungai. 2. Hanya sediakan 1 perahu. 3. Perahu bisa berjalan jika ada minimal 1 orang atau 1 kanibal, 1 penumpang. 4 perahu maksimum berisi 2, 1 kanibal misionaris, 2 kanibal, 2 misionaris.
akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kelemahan dari metode Devers Search, yaitu saya Said Padil akan membacakan kesimpulannya. Menara Hanoi adalah sebuah permainan matematis atau teka-teki. Permainan ini terdiri dari 3 tiang dan sejumlah piringan dengan ukuran berbeda-beda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja. Permainan dimulai dengan piringan-piringan yang bertumpuk rapi berurutan berdasarkan ukurannya. Dalam salah satu tiang, piringan terkecil diletakkan ke teratas sehingga membentuk kerucut. Sudoku juga dikenal sebagai sumber flash atau non-pure, adalah sejenis teka-teki logika. Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 ke dalam jaringan-jaringan 9x9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka yang berulang di satu batch. Kolom atau kotak Sudoku adalah sebuah puzzle yang didasarkan pada konsep Latin Square. Permainan ini tidak begitu populer di antara permainan-permainan lainnya, disebabkan karena permainannya sederhana dan interface yang kurang menarik sehingga tidak menarik orang untuk memainkannya. Namun permainan ini sangatlah bagus untuk mengasah logika, karena untuk menyelesaikan permainan ini dibutuhkan sedikit logika.